Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader Indonesia, trader Amarket. Seperti biasa trader semuanya. Kembali lagi saya Maurits, analis trading dari Amarket. Menghampiri para trader semuanya sembari membawakan sedikit informasi tentang apa yang terjadi pada saat ini di market trading yang sedang terjadi pada hari ini. Saya akan selalu membawakan analisa, membawakan informasi buat para trader dengan maksud dan tujuan agar para trader sebelum melangkah masuk dalam perdagangan, dalam trading hari ini, setidaknya mengetahui sedikit rambu-rambu atau mengetahui sedikit informasi. Supaya dari informasi tersebut yang saya bawakan ini, para trader paham, mengetahui bahwa pasar sedang terjadi seperti saat ini. Oke trader, seperti biasa trader, kita akan menganalisa lagi. Dan pada hari ini topik saya pada hari ini adalah saya akan sedikit membahas tentang masih ada peluang kenaikan yang terjadi, bullish yang terjadi di pair pound sterling Uncle Sam dolar. Ya, setelah kemarin Risla FOMC, walaupun ya dia selama 3 minggu terakhir ini dia naik, tendensinya naik ya, apalagi 3 hari terakhir ini dia naik. Tapi setelah OMC kemarin agak sedikit peluang turun pada hari ini, bearish pada hari ini. Tapi saya akan sedikit memberitakan sedikit perspektif dalam nilai yang sedikit agak jauh ya. Kita tidak akan melihat dalam satu hari ini aja, tapi saya mencoba untuk melihat itu dalam perspektif yang sedikit agak jauh ke depan, di mana saya masih berasumsi bahwa tendensi bullish masih akan kuat terjadi pada mata uang ini, pasangan mata uang ini. Walaupun di tengah resesi yang kalau mau bilang ya di Inggris terjadi resesi, tapi masih ada peluang pound sterling Uncle Sam dolar untuk tendensi bullish ke depan. Kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya trader, seperti biasa kita akan masuk di analisa kita, dan kita selalu akan mulai dari pair yang benar-benar paling disukai oleh semua orang, yaitu Euro Uncle Sam dolar. Oke trader, kita mulai dari Euro Uncle Sam dolar seperti biasa. Kita bisa lihat di sini bahwa pasangan Euro Uncle Sam dolar melayang di sekitar 1.0700, naik dia ya, dan diperkirakan akan bertahan di atasnya di tengah kinerja lemah indeks dolar Amerika. Ya. Selain itu, pembeli mata uang tunggal ini dengan cepat mendorong lebih tinggi setelah merasakan bantalan dari support di seputaran 1.0640. Dan kita bisa lihat bahwa ekspektasi kenaikan suku bunga yang didukung oleh Europe Central Bank telah mendukung euro melawan greenback. Trader harus paham ya, kalau yang namanya greenback itu nama lain dari dolar Amerika ya. Itu namanya greenback. Sedangkan kalau cable itu nama lain dari pound sterling. Istilah-istilah ini minimal harus dipahami oleh para trader semuanya, karena kalau dalam ilmu analisa trading akan selalu ketemu dengan istilah-istilah seperti greenback, cable, dan lain-lain. Nah, jadi harap dipahami. Oke trader, kita coba akan langsung masuk ke platformnya. Kita akan masuk ke platform trading. Oke, kita sekarang masuk ke platform trading. Oke, ini untuk platform trading bisa dilihat di sini dengan jelas. Untuk platform trading, trader semuanya bisa lihat ya, di tendensi hari ini untuk Euro Uncle Sam dolar mengalami bearish. Ya. Setelah penaikan yang tajam, penurunan di akhir minggu ini, makanya di prediksi harian saya, prediksi mingguan yang saya coba berikan, saya bilang bahwa dia ini akan naik. Tapi kita akan lihat sebelum menjelang
dan sesudah FOMC. Nah, terbukti kan sesudah menjelang FOMC dia kan terjadi penurunan karena kita udah tahu bahwa kenaikan 50 BPS 50 BP basic point yang dilakukan oleh The Fed membuat mata uang dan aset-aset lainnya akan segera balik arah ya setelah dilakukan penguatan ya. Oke, kita bisa lihat tendensi hari ini dia lebih banyak ke bearish dan kita bisa lihat nah ini dia udah melewati malahan ya 1 jam yang lalu saya udah membuat rentang harian dari 1.06692 sampai 1.07072 ya. Rupanya dia sudah melewati rentang harian dan dia sekarang menuju ke titik support yang pertama di 1.06645 ya. Nah, ini dia. Trader bisa lihat kalau dari sisi sini saya masih bisa lihat bahwa dia akan mencoba turun lagi ke bawah ya. Dan saya masih bisa bilang bahwa kalau model seperti kayak gini kemungkinan besar dia akan mencoba turun sampai di titik support pertama, di support kedua di bawah ini di posisi 1.06595 ya di sini ya. Nah, ini dia. Kita lihat. Kita coba kecilin dulu biar kelihatan. Nah, oke. Nah, menurut analisa saya dia akan mencoba sampai di sini. Ya, nanti kalaupun besok ya terjadi penurunan lagi, artinya kemungkinan besar dia akan mencoba turun sampai di level sini. Sama ini saya alihkan dia dulu. Nah, dia akan mencoba turun sampai di level sini ya. Nah, ini dia. Nah, ya. Nah. Nah, 1.06480 ya. Jadi kalau menurut analisa saya dia masih punya peluang turun itu sampai di 1.06480 ya, masih punya peluang turun sampai di situ ya. Apalagi kalau nanti ini terpotong dia berpotongan, wah ini lebih turun lagi trader ya. Oleh karena itu saya masih bisa mengambil kesimpulan bahwa tendensi yang terjadi untuk mata uang ini hari ini otomatis dia lebih banyak bearish dan kemungkinan bearish akan turun terus dan kemungkinan dia bisa turun bukan cuma sampai di level 1.06568 tapi analisa saya dia akan sampai di 1.06480. Nah, baru setelah itu kita akan lihat ke depan ya. Tapi secara garis besar kalau menurut analisa saya ini adalah momen dimana sini level sini nih. Level sini adalah level dimana dia akan mencoba turun ya. Nah, oke trader, kita sekarang masuk ke pound sterling uncle sum dollar. Bagaimanakah pound sterling uncle sum dollar trader semuanya? Untuk pound sterling uncle sum dollar kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling uncle sum dollar memangkas kenaikan di sekitar ketinggian 3 minggu di mana lebih rendah baru-baru ini. Kita bisa lihat juga bahwa Brexit, pidato pejabat Bank of England yang sentimennya lemah sangat membebani terhadap harga dan rislah dari The Fed mendukung pemulihan menjelang PDB pendahuluan kuartal pertama Amerika Serikat. Ya, kita masuk ke platform. Sekarang kita lihat. Kita masuk ke platform. Nah, trader bisa lihat di sini. Ya. Sudah sangat jelas ini ya tendensinya lebih banyak bearish pada hari ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa bullish juga. Karena kalau saya kan seperti yang saya bilang GBP USD masih punya peluang untuk bullish ke depan ya, walaupun di tengah resesi. Kita jangan melihat hari ini, tapi kita melihat bagaimana pola pergerakan selama beberapa hari yang lalu ya. Kita lihat, trader bisa lihat nih ya. Dia naik koreksi, naik sedikit koreksi. Nah, oleh karena itu menurut analisa saya kemungkinan besar dia masih bisa punya peluang naik lagi ya. Masih bisa punya peluang naik lagi, minimal kenaikan dia itu sampai di 1.26267
masih dia punya peluang naik lagi. Kenapa seperti kayak gitu ya trader ya? Kita bahas perlahan-lahan satu persatu ya. Walaupun pound sterling dia merosot, tapi masih punya peluang. Kenapa? Karena gini trader ya. Pertama, kita tahu bahwa para buyer mengambil nafas sekitar 3 minggu karena dalam hal ini kita bisa lihat bahwa para buyer ini kesulitan mencari arah yang jelas ya. Di tengah katalis di mana pergerakan sangat lamban ya, terutama pada hari Kamis hari ini di sisi Eropa ya. Kita bisa lihat dari hasil setelah pertemuan FOMC tadi malam ya. Kita bisa lihat bahwa dari pertemuan FOMC ditambah dengan kuatnya peluang kenaikan suku bunga dari Bank of England, trader, ini yang menjadi acuan dan lebih cepat akan menjaga harga dari pound sterling Uncle Sam dollar untuk tetap menguat ya. Jadi hasil dari FOMC plus peluang kenaikan suku bunga dari Bank of England. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa pound sterling ini masih punya peluang untuk tetap bullish untuk beberapa hari ke depan ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa keputusan dari Risla FOMC tadi malam bahwa dalam rapat tersebut pembuat kebijakan mendukung gagasan kenaikan suku bunga sebesar 50 basic point ya. Dan ini hanya untuk beberapa pertemuan berikutnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia masih tetap meningkatkan keraguan ya, terhadap kenaikan suku bunga. Nah, sepertinya kita tahu bahwa Rislah dari FOMC itu kan dia lebih banyak menyoroti tentang masalah inflasi ya. Dia lebih banyak menyoroti masalah inflasi. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat pengaruhnya ini sangat besar terhadap seluruh mata uang yang berkorelasi dengan dolar Amerika. Tapi di sisi lain juga trader kita harus tahu bahwa ya dari Bank of England ya, kepala Bank of England percaya bahwa kenaikan suku bunga menambahkan bahwa ini bisa menambahkan resesi ekonomi ya. Kenaikan suku bunga bisa menambahkan resesi ekonomi. Jadi apa yang dilakukan oleh FOMC itu sebenarnya punya peluang yang sangat besar bisa menjadi resesi karena tidak ada pilihan lain trader ya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi inilah yang menjadi alasan kenapa ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa hasil dari FOMC tadi malam dia hari ini dia agak sedikit mengalami bearish ya. Itu sangat wajar ya karena beberapa kenaikan bullish tapi hari ini dia menjadi bearish. Nah, itu sangat wajar. Tetapi secara garis besar GBP USD masih punya peluang untuk naik lagi dalam beberapa hari ke depan ya. Masih punya peluang beberapa hari ke depan ya. Nah, ini yang harus bisa diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kalau kita lihat di sini, ya di grafik di sini di MetaTrader ya, di pound sterling Uncle Sam dollar, terutama di time frame kalau kita time frame sudah jelas di time frame 1 minggu, tendensi 1 minggu ini dia akan naik. Dan kalau trader lihat ya, peluang dia naik itu masih besar trader. Dan kalau saya bilang peluang naik dia itu bisa sampai ke posisi 1.30921. Itu masih bisa trader. Masih bisa. Ya, masih bisa peluang itu akan tercapai ya. Masih bisa karena kalau saya lihat di sini ya, terendah itu udah terjadi ya. Dan sekarang adalah waktu di mana pasangan mata uang ini dia akan naik. Dengan tujuan awalnya itu di 1.30921. Inilah tujuan awal dia ya. Dan setelah itu kita akan lihat kemana. Oleh karena itu kita bisa lihat, saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa ya ini saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa
pasangan mata uang ini masih punya peluang untuk naik ke depan. Masih punya peluang untuk naik ke depan. Nah, trader bisa lihat di sini ya, kalau kita lihat secara teknikal, trader bisa lihat ini, saya coba kasih teknikal di sini ya. Kita lihat teknikal di sini, trader bisa lihat. Nah, selama mingguan ya, trader pantau nilai sini. Trader pantau nilai sini. Nih, ini adalah pembukaannya ya. Nah, ini adalah pembukaannya. Nah, trader pantau nilai sini. Ya, trader pantau nilai situ. Terus trader pantau nilai sini. Ini dia. Nah, ini dia ya. Pantau nilai sini. Dari sini sebenarnya udah bisa memberikan sedikit acuan trader. Artinya, ini pasangan mata uang, dia itu masih bisa naik lagi, dan tingkat dia yang pertama itu di 1.27434. Setelah itu dia akan menembus lagi dan dia akan menuju ke 1.30921. Sorry trader. Nah, itu dia ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, harus benar-benar diperhatikan oleh para trader semuanya. Kenapa saya masih bisa menganalisa bahwa pound sterling uncle saham dolar ini masih bisa punya peluang yang besar untuk mengalami kenaikan ke depan ya. Oke. Tadi sekilas tentang pound sterling uncle saham dolar ya. Sekarang kita coba masuk di pasangan mata uang lainnya. Nah, untuk pasangan mata uang lainnya kita akan coba di AUD USD, dolar Australia sama dolar Amerika. Bagaimana pergerakannya? Untuk AUD USD tetap berada di sekitaran terendah intraday, turun untuk hari ketiga berturut-turut setelah menantang level tertinggi selama 3 minggu. Berita utama dari Tiongkok, Ukraina ya sangat mempengaruhi pergerakan mata uang ini, dan rislah rapat FOMC, kalender ekonomi yang sepi, dan libur di Eropa menempatkan mata uang ini terendah ya, pada hari ini. Oke, kita akan lihat langsung AUD USD trader. Lihat di platform ini sangat jelas trader, untuk satu hari tendensinya dia akan lebih banyak ke bearish ya. Nah, kita akan lihat di yang lebih pendek sini sudah sangat jelas trader. Nah, trader bisa lihat setelah dia menembus level di bawah ya, ini nih level dia ya. Nah, dia coba naik. Kalau trader amati di sini ya, trader amati di sini. Nah, ini dia nih. Nah, sebenarnya kalau saya lihat di sini dia akan mencoba naik dulu di sini nih. Dia akan coba naik melewati sini. Kalau dia udah menembus itu, dia akan coba sampai, menurut analisis saya, dia akan coba naik sampai level sini. Jadi, kalau saya bilang untuk pergerakan beberapa jam kemudian ya, saya bisa bilang bahwa dia masih akan berputar di sekitar sini. Nah, dia akan berputar sekitar sini ya. Nah, dan kemungkinan tendensi untuk bullish masih ada untuk beberapa jam kemudian, walaupun secara garis besar tendensinya itu dia lebih banyak ke bearish ya. Untuk hari ini tendensinya lebih banyak ke bearish. Tapi untuk hitungan jam ke depan, menurut analisa saya setelah ini dia akan terjadi bullish ya, dan arahnya itu dia akan berputar di sekitaran 0.70750 sampai 0.70831. Jadi trader bisa gunakan pending order dalam melakukan transaksi, karena menurut analisa saya ini adalah nilai yang sangat relevan yang bisa dicapai di saat nanti kenaikan yang akan terjadi di mata uang ini. Oke, selanjutnya trader kita coba masuk ke gold. Bagaimana ke arah pergerakan gold pada hari ini? Trader kita tahu bahwa untuk hari ini gold, harga emas berada di sekitaran tekanan Asia. Pada pagi hari tadi kita bisa lihat sangat jelas ini bahwa gold mencoba untuk menstabilkan diri, berada di posisi 1851.94, turun sebesar 0,07% ya, dan dia berada di seputaran 41.851 sampai 1.851 sampai 1.854. Jadi bisa lihat sini bahwa emas berusaha keras ya untuk menemukan tawaran beli di tengah latar belakang ekonomi yang sangat lemah. Samping itu juga emas berada di sekitaran tekanan dari pembukaan sesi karena USD menguat
tapi memangkas beberapa pelemahan tersebut setelah rislah rapat Federal Reserve yang menunjukkan sedikit minat untuk menaikkan suku bunga yang lebih agresif. Oke, kita langsung masuk ke platform trader. Bagaimanakah platform gold? Kita lihat langsung aja gold. Kita lihat gold. Oke, trader secara garis besar, trader market tendensinya masih tetap bearish ya. Nah, tendensi bearish masih sangat trader. Sebenarnya sangat mudah ditebak. Rislah hawkish, ya pasti akan bearish. Dan kalau kita lihat di sini ya, kalau saya lihat kemungkinan besar kalau dia turun hari ini, besok kemungkinan besar dia akan naik. Karena trader lihat aja tendensinya nih. Dia naik, dia turun koreksi dulu, setelah itu dia balik naik lagi. Jadi saya bisa menganalisa kemungkinan besar besok itu dia buy, bullish. Dia bullish. Hari ini seperti biasa karena tadi malam kan statement FOMC ya. Jadi akan mengikuti arah pergerakannya, ditambah dolar ya gara-gara ya menaikkan suku bunga ya mau nggak mau mata uang akan naik ya. Nah, akibatnya yang lain-lain pasti akan turun yang berkorelasi dengan dolar. Oke, kita lihat di time frame lebih pendek 1 jam. Trader bisa lihat di sini dengan jelas ya. Nah, ini dia. Dia kalau naik trader acuan dia di sini. Nah, acuan dia yang pertama di sini. Kalau tembus dia akan mencoba dia acuan dia di sini. Acuan dia di sini. Jadi, tapi untuk sampai di acuan dia yang paling ketiga di atas ini menurut saya sangat jauh ya. Dia akan coba berdiri di acuan pertama dia di 1850 terus 1852. Ya, kalau udah sampai 1856 menurut saya udah terlalu jauh itu. Udah terlalu jauh ya. Nah, oke, trader. Jadi trader trading bisa menggunakan pending order ya. Kalau sekarang trader misalnya menggunakan buy stop pun juga tidak masalah karena acuannya dia akan sampai di 1850. Ya, itu dia. Ya. Oke. Trader semuanya. Sekarang lanjut. Kita sekarang masuk di crypto. Bagaimanakah crypto trader? Untuk kripto seperti biasa hari ini kripto harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terpantau alami pergerakan harga yang beragam pada dini hari tadi ya. Mayoritas kripto masih berada di zona merah ya, masih berada di zona merah. Selanjutnya kita bisa lihat berdasarkan data coin market ya, cap menguat, Bitcoin menguat tipis 0,61% ya dalam 24 jam terakhir. Kita bisa lihat sini harga Bitcoin sekarang berada di 29.769,90 atau setara dengan 435 juta rupiah. Kita masuk. Oke, kita lihat Bitcoin. Nah, ini dia. Rentang harian dari 29.380 sampai 29.851. Ya, kita bisa lihat di sini sangat jelas. Kita lihat di time frame lebih pendek. Nah, menurut saya ini dia masih turun trader. Menurut saya dia masih turun. Jadi dan memang tendensinya hari ini tendensinya sell, bearish. Yang menurut saya dia masih turun. Tapi untuk dia turun sampai melewati 29.380 menurut saya tidak. Dia masih tetap bergerak di channel ini aja antara 29.380 sampai 29.851. Oke, selanjutnya trader kita masuk lagi di kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi kita pada hari ini? Nah, untuk kalender ekonomi bisa dilihat di sini nanti 19.30 PDB dan klaim pengangguran awal. Selain itu juga 21.00 adalah penjualan rumah tertunda. Bisa dilihat oleh trader semuanya. Oke, trader. Sudah berada di akhir acara ini. Sebelumnya ya, saya mau sedikit memberikan informasi dulu buat trader semuanya. Trader semuanya, bisa lihat di sini. Ini adalah website dari Amarket. Ya, silakan bergabung dengan kami. Kami tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Kami memberikan edukasi yang sangat luar biasa dan selalu membuat supaya para trader Indonesia nyaman dalam bertrading karena memiliki ilmu dan memiliki informasi tentang trading. Kita jago trading tapi kalau kita tidak punya ilmu ya gimana kan? Kita bisa tapi kalau kita tidak punya ilmu ya sama aja.
Jadinya nanti gambling kita ya. Nah, ini dia trader, kita punya 4 account. Silakan trader Indonesia, trader Amarket, kita punya 4 account dengan nilai minimal deposit sebesar $10. Kita bisa merasakan sensasi trading di Amarket. Selain itu juga trader, kita ada penawaran bonus 20% ya. Tinggal klik di webnya, tinggal baca, ada jam-jamnya di sini, dan silakan memperoleh bonus 20% dari deposit yang dilakukan ya. Oke, trader semuanya, trader Indonesia, trader Amarket. Oke, kita sudah berada di akhir acara yang sangat luar biasa ini. Saya mau mengundurkan diri. Sebelumnya, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia semuanya, trader Amarket semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.